Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita ngaji tentang kitab haji, yakni tentang ibadah kurban. Bahasanya di Rasulullah SAW ini adalah terus risalah dari nabi-nabi terdahulu. Di antara bukti bahasanya beliau adalah penerus risalah atau penerus apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari rangkaian nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, yakni tentang syariat berkurban. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. An Bara qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu faqala inna awwala ma tabda'u min yaumina hadza an nusalli summa narji wa nanhar faman fa'ala hadza faman fa'ala faqad asaba sunnana. Diriwayatkan dari Bara' radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW yakhtubu, menyampaikan di khutbah hari raya Idul Adha. Beliau berkata, faqala, hal pertama, inna awwala ma tabda. Hal pertama yang akan kita kerjakan pada hari ini, pada hari raya Idul Adha, adalah nusolli, adalah sholat sunnah hari raya Idul Adha. Summa narji, kemudian pulang. Summa fananhar, kemudian menyembelih hewan kurban. Waman fa'ala zalika, barang siapa yang mengerjakan hal itu, faqad asaba sunnana, maka sungguh dia telah memenuhi sunnah atau kehendak atau kesenangan beliau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita perhatikan apa yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, amalan yang dianjurkan di hari raya Idul Adha adalah sholat Idul Adha. Terus sholat ini menjadi poin utama, poin penting, bahasanya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala di satu waktu yang telah ditentukan, di satu saat yang telah ditentukan pula, tempatnya secara berjamaah bersama-sama untuk menjadi bagian daripada syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fananhar. Nah, berkurban. Ini juga termasuk rangkaian apa yang dikerjakan pada hari raya atau tanggal 10 bulan Dzulhijjah, salat dan berkurban. Fasholli birabbika wanhar. Maka salatlah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita sekalian, dan berkurbanlah. Ya, yang kedua, waktu penyembelihan hewan kurban ini dilakukan setelah sholat Idul Adha. Ya, siapa yang menyembelih sebelumnya maka termasuk sedekah. Siapa yang menyembelih setelah sholat Idul Adha, ini secara serentak di seluruh penjuru dunia, maka ini maknanya adalah sembelihan kurban atau hewan kurban. Bahwasanya kita berkurban berniat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita lebih mencintai perintahnya Allah Subhanahu wa taala daripada harta yang telah Allah berikan pada kita. Sebagian daripadanya kita gunakan untuk beli hewan ternak atau yang sudah punya hewan ternak, maka sebagian daripadanya adalah sembelih untuk dibagikan kepada saudara, kepada kanan kiri tetangga, kepada fakir miskin dan sebagainya. Yang ketiga, nikmat yang banyak yang tak terhitung jumlahnya wajib kita syukuri. Dan inilah yang mendasari perintah sholat dan berkurban dalam surat Al-Kautsar. Na'utaina al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu, wahai Nabi Muhammad SAW, Al-Kautsar, nikmat yang banyak.
Nah, nikmat itu supaya kita tidak lupa pada pemberi nikmat, kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu dan berkorban di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik masih diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Yang kelima, syariat berkorban adalah ujian ketaatan yang terbaik atas seorang hamba dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berlanjut dari masa ke masa semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam, Qabil Habil, Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan ini adbahuka menyembelih putra beliau dan disempurnakan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Sebab dalam kurban terdapat manfaat luar biasa bagi yang mengeluarkan dan kebahagiaan yang luar biasa bagi fakir miskin yang menerima daging kurban itu. Masya Allah. Beragum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah inayah kepada kita sekalian, keluarga kita sekalian, anak kita sekalian, muslimin semuanya untuk dapat sholat sebagai tanda syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan berkurban di hari yang ditentukan, di hari raya Idul Adha. Amin ya rabbal alamin. Secara ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.